Bayangkan sebuah hamparan pasir yang tak berujung, di mana langit dan bumi bertemu dalam garis cakrawala yang tak terputus. Disinilah, jauh dari kebisingan kota Mekah yang mulai dikotori oleh materialisme dan penyembahan berhala, sejarah besar sedang ditenun dalam kesunyian. Tradisi mengirimkan bayi ke pedalaman bukan sekedar upaya menjaga kesehatan fisik, melainkan sebuah rekayasa sosiologis dan linguistik tingkat tinggi. Di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, Muhammad kecil tidak hanya menghirup udara yang lebih murni, tetapi juga menyerap esensi bahasa Arab dalam bentuk yang original dan puitis. Lingkungan gurun yang luas memberikan stimulasi sensorik yang unik. Keheningan yang dalam justru mempertajam kemampuan kognitif dan kepekaan indera, membentuk sebuah struktur otak yang mampu menampung beban wahyu di masa depan. Secara teologis, periode di Bani Sa'ad adalah manifestasi dari tarbiyah ilahiyah, sebuah pendidikan langsung dari Sang Maha Pencipta. Halimah dan keluarganya menyaksikan bagaimana keberadaan anak yatim ini membawa keberkahan yang menentang logika data ekonomi saat itu. Ternak yang mendadak subur dan tanah yang menjadi hijau adalah anomali yang menunjukkan bahwa kehadiran Muhammad adalah intervensi langit terhadap bumi yang sedang gersang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha yang artinya, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu?" Perlindungan ini dimulai di gurun, di mana kemandirian psikologis dibangun di atas dasar keterasingan yang mulia. Dalam kesunyian padang pasir itu pula terjadi sebuah peristiwa metafisika yang melampaui nalar manusia biasa. Pembedahan dada oleh malaikat. Secara simbolis dan filosofis, ini adalah dekonstruksi ego dan pembersihan residu-residu kemanusiaan yang fana. Sebuah penyucian jantung agar siap menjadi wadah bagi cahaya kebenaran yang mutlak. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat yang masyhur, "Aku adalah orang yang paling fasih di antara kalian, karena aku berasal dari kaum Quraisy dan aku dibesarkan di tengah-tengah Bani Sa'ad." Di sini kita melihat perpaduan antara kecerdasan linguistik dan kemurnian jiwa. Gurun bukan lagi sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah panggung besar di mana pondasi karakter seorang manusia sempurna sedang dipahat oleh alam dan diawasi oleh Tuhan, sebelum ia akhirnya kembali ke pelukan sang ibu, Aminah, untuk membawa ketenangan yang mistis namun nyata dalam sorot matanya yang jernih. Kembalinya Muhammad dari pelukan padang pasir ke dekapan sang ibu, Aminah, bukanlah akhir dari sebuah pengembaraan, melainkan awal dari sebuah dialektika kesedihan yang akan membentuk struktur ketabahan paling kokoh dalam sejarah manusia. Di usia yang masih sangat belia, ia harus menyaksikan kepedihan di Al-Abwa, sebuah titik di antara Mekah dan Madinah, di mana sang ibu menghembuskan napas terakhirnya. Secara psikologis, kehilangan ibu pada usia 6 tahun adalah sebuah dekonstruksi total terhadap rasa aman seorang anak. Namun dalam kacamata teologi, ini adalah proses pemutusan tali-tali duniawi. Allah sedang mengkondisikan jiwa sang calon nabi agar tidak memiliki ketergantungan sedikit pun kepada makhluk, sehingga kelak sandaran utamanya hanyalah Al-Haq, sang kebenaran mutlak. Duka belum mengering ketika 2 tahun kemudian, sang kakek Abdul Muttalib, sosok pelindung yang paling disegani di Mekah, juga berpulang. Bagi seorang pengamat sejarah dan sosiologi, tentunya sandaran-sandaran ini tampak seperti sebuah tragedi yang beruntun. Namun, jika kita menggunakan kacamata logika ilahiyah, setiap kehilangan adalah sebuah ruang kosong yang sengaja diciptakan agar cahaya ketuhanan dapat masuk tanpa penghalang. Di bawah asuhan pamannya Abu Thalib, Muhammad tidak memilih untuk menjadi beban. Disinilah tempaan kemandirian mencapai puncaknya melalui profesi yang paling filosofis, menggembala kambing. Sebagai seorang ahli logika dan sosiologi, kita melihat bahwa mengembala bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah laboratorium kepemimpinan, mengatur makhluk-makhluk yang lemah
dan tersebar di bawah terik matahari melatih kesabaran, observasi tajam, dan empati yang mendalam. Dari kesunyian padang gembala dan tempaan kemandirian yang sunyi, Muhammad muda melangkah masuk ke dalam hiruk-pikuk pusat perdagangan Mekkah dengan sebuah modal yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak, yaitu integritas yang tak tertembus. Jika masa kecilnya adalah fase dekonstruksi terhadap sandaran duniawi, maka masa mudanya adalah fase rekonstruksi karakter yang begitu cemerlang hingga masyarakatnya sendiri yang terjebak dalam pusaran tribalisme dan kecurangan memberikan suatu gelar, yaitu Al-Amin atau Sang Terpercaya. Secara sosiologis, gelar ini bukanlah sekedar julukan, melainkan sebuah pengakuan kolektif atas hadirnya anomali moral di tengah dekadensi zaman jahiliyah. Ia menjadi oase kejujuran dalam sebuah sistem ekonomi yang penuh dengan riba dan manipulasi. Dalam tinjauan logika dan psikologi sosial, reputasi Muhammad dibangun di atas konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang melampaui kepentingan pribadi. Salah satu fragmen paling krusial dalam periode ini adalah peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika para pemuka kabilah berada di ambang pertumpahan darah karena perebutan kehormatan, Muhammad muda tampil dengan sebuah solusi yang memadukan kecemerlangan logika dan diplomasi tingkat tinggi. Dengan membentangkan kain dan membiarkan setiap pemimpin kabilah memegang ujungnya, ia tidak hanya meredam konflik, tetapi juga melakukan sebuah tindakan simbolis tentang inklusivitas dan persatuan. Ini adalah bukti bahwa ia memiliki kematangan intelektual yang melampaui usianya, sebuah kemampuan navigasi sosial yang lahir dari kejernihan jiwa yang tak terkontaminasi oleh ego. Keterlibatannya dalam Hifdzul Fudul adalah perjanjian kebajikan, semakin mempertegas posisinya sebagai pembela keadilan bagi kaum marginal. Di sebuah rumah di Mekah, ia bersumpah untuk membela siapapun yang terzalimi, tanpa memandang status sosial atau kesukuan. Para ulama mencatat bahwa kelak setelah masa kenabiannya, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai daripada unta merah. Jika aku diundang untuk menghadirinya di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya." Ini adalah manifestasi dari logika kemanusiaan universal, bahwa nilai keadilan adalah fitrah yang berdiri di atas segala identitas. Masa muda Muhammad adalah fajar integritas yang menyingsing di atas kegelapan moral Mekkah. Ia tidak hanya berdagang dengan barang, tetapi ia berdagang dengan kepercayaan. Di balik ketenangan wajahnya dan ketepatan kata-katanya, tersimpan sebuah persiapan kosmis yang semakin matang. Ia telah lulus dari madrasah alam dan kehidupan, menjadi sosok yang paling murni secara intelektual dan paling kokoh secara spiritual. Berdiri di ambang pintu sejarah sebelum akhirnya Gua Hira memanggilnya untuk menerima amanah yang akan mengubah wajah dunia selamanya.